setiap orang melalui tahapan kehidupan yang berbeda, dan itu adalah kisah yang luar biasa, yang begitu banyak gitu. Jadi kalau saya melihat ada orang warawiri gitu ya lewat tuh, saya melihat everybody is a single book. Saya bilang fokus, saya akan ceritain kisah saya ini. Mungkin banyak yang akan tertolong, mungkin juga ada juga yang nggak suka, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya niatnya baik untuk berbagi dari buku dulu. Bahkan lagi ngangkat semen berat-berat, ide muncul. Saya langsung taruh, saya catat dulu. Gitu, ide itu gampang hilang. Jadi bawa sesiap bolpen, apalagi sekarang handphone udah canggih-canggih pun ya, ada notes sendiri. Begitu ada ide, jangan lagi naik motor ada ide langsung nulis, ambil ini. Bahaya. Jadi, enggak benar. Naskah yang kami minta, bab-bab yang harus dia isi gitu, ya bukunya juga nggak akan pernah terbit gitu. Teman-teman, ini launching pertama buku saya. Ini ada dihadiri oleh 1 juta orang kalau dicampur sama Telegirgil ya. Sangat senang, banyak banget orang di sini. Yuk. Dan ini launching pertamanya buku Mas Dedi Padiku di SMA 65 Jakarta. Iya, silakan Dedi. Allah Akbar. Ini mungkin launching pertama buku saya. Kemarin baru terbit. Jadi ini kekuatan yang sangat dahsyat. Dan buat adik-adik remaja sendiri, ketika mereka menulis hal-hal seperti itu, sebetulnya mereka juga membangun semacam benteng ya, kontrol sosial, penjagaan buat mereka. Dan di luar, memang ini remaja, tapi di luar remaja atau tidak, menulis dengan misi itu buat saya cara untuk mudah-mudahan mendulang pahala. Itu juga biasanya disubsidi, jadi mereka datang gitu. Nah waktu itu ada satu anak muda namanya Dedi Padiku, dia sama sekali nggak menghubungi kita gitu tentang minta keringanan biaya atau yang lain-lain gitu. Padahal waktu itu kita memberikan sekitar 10 beasiswa gratis gitu untuk mahasiswa. Dan yang datang cuma setengahnya. Dedi Padiku ini datang dengan pakaian sederhana dan kemudian dia bilang bahwa dia supir. Dan mimpi dia adalah dia pengen jadi penulis. Gitu. Emak Ina Haji bilang, Pak, ini buku Emak Ina Haji ini 10% royalti, 100% royalti nggak diambil Mbak Asma. Ini royalti disumbangkan untuk orang tidak mampu ke Tanah Suci. Mungkin Bapak bisa bantu untuk, siapa tahu mau foto dengan buku ini, siapa tahu orang bisa banyak beli kan nggak diambil Mbak Asma 100% royalti. Dan alhamdulillah banyak yang udah berangkat ya, orang yang ini 5 atau 4 lah ya. Udah berangkat ke Tanah Suci gara-gara buku itu. Subhanallah kan, penulis bisa membahasakan orang bukan cuma untuk dirinya, takut orang, tapi dia foto bukunya begini. Terharu sekali karena dia menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa datang ke workshop itu tanpa minta keringanan gitu. Dan setelah itu ada 1-2 pertemuan sampai akhirnya kita bekerja sama gitu ya. Dedi juga bekerja untuk penerbit Asma Nadia gitu. Dan selama 3 tahun karena saya ingat kisah para buruh migran yang begitu ingin punya buku. Saya ingat teman saya namanya Sakti Wibowo, dulu juga buruh, malah manggul-manggul karung gitu ya. Tapi kemudian bisa menjadi penulis dan sekarang menjadi penulis skenario gitu. Jadi saya pikir menulis itu memberi kesempatan gitu pada banyak orang. Nggak harus jadi sarjana untuk bisa meraih mimpi itu gitu, nggak harus mengeluarkan modal besar atau uang besar gitu. Dan yang penting itu tekad dan kerja keras gitu. Dan itu yang saya lihat di Dedi Padiku dan kesungguhan dia ya. Karena saya bilang saya tidak mau tulisan teman-teman ini terbit hanya karena kasihan gitu. Tapi saya ingin dunia, itu masyarakat Indonesia, pembaca Indonesia mengakui bahwa tulisan kamu memang bagus. Ya, Dedi ini orang yang paling manipulatif, salah satu yang pernah kita kenal ya Bunda ya. Benar-benar termasuk, kayak saya bilang, dia ngelamar kerja, nurunin gaji, sebenarnya itu manipulatif. Tapi positif, ya Dan ya. Positif, ingat ya, positif. Dia kerja jadi kuli bangunan, ngomongnya kerja Departemen Keuangan, itu manipulatif, tapi nggak salah. Tapi benar. Emang kerjanya di Departemen Keuangan, walaupun jadi Kuli bangunan. Bukan kuli bangunan, pesuruh asisten kuli bangunan. Iya, saya anak buahnya kenek. Iya, jadi asistennya kenek kuli bangunan, jadi 3 strata di bawah kuli bangunan ya Dan ya. Waktu sopir DPR. Tapi ngomongnya, saya kerja di depan Keuangan, di depan saya Sri Mulyani, betul. Sri Mulyani lewat di atas gedung, dia lihat tuh. Sampai Sri Mulyani nggak jadi turun lagi ngeliat saya di depan begini. Ini mau ngapain sih orang ini gitu? Habis banyak kerja jadi supir di itu ngomongnya apa deh?
asisten Staf ahli. staf ahli DPRD. Wah hebat banget ya, atau staf ahli mengemudi, supir. Sopir. Jadi emang dia hebat. Sampai waktu ngejar istri juga kayak begitu. Lo gimana Dad waktu itu Dad? Saya ngejar istri itu harus ada tips. Kayaknya ini mulai berkemarahan, bagus nih. Bagian jomblo itu. Ini tekniknya mendapatkan istri. Aku praktek dong ya. Tapi berarti mendingan kamu nulis bab yang ini. Pada akhirnya sih bukan kami gitu yang mewujudkan itu, tapi kerja keras dia. Karena kalau misalnya kita cuma memberikan jalan, memberikan masukan, kalau dia nggak menyerahkan perbaikan naskah yang kami minta, bab-bab yang harus dia isi gitu, ya bukunya juga nggak akan pernah terbit gitu.